Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Zahratul Fauzi dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Surat Al-Imran adalah surat ketiga dalam urutan Al-Quran dan merupakan surat golongan Madaniyah. Jumlah ayat dalam surat Al-Imran adalah sebanyak 200 ayat. Termasuk di dalamnya yaitu ada ayat ke-190 dan 191 yang istimewa hingga membuat Rasulullah menangis saat turunnya ayat tersebut. Dikisahkan dari istri Rasulullah SAW, Aisyah. Pada suatu malam ketika mereka tidur bersama, Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Robku." Yang kemudian dijawab oleh Aisyah, "Aku sesungguhnya senang merapat denganmu, tetapi aku senang melihatmu beribadah kepada Robmu." Pada waktu sholat, Rasulullah SAW menangis sampai air matanya membasahi kakinya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa serta menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Rasulullah SAW menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Rasulullah menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat Al-Imran yaitu ayat 190 dan 191 kepadaku." Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakalah bagi orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya." Bacaan surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil lauli abad allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yattafakkarun fil khalqis samawati wal ardi rabbana makhlaqka hadza batila subhanaka fakina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapatlah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Tafsir surat Al-Imran ayat 190 ini berceritakan tentang tanda kekuasaan Allah yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wa nahari la ayatil li ulul abad. Tafsir surat Al-Imran ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah bagi ulul abad, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, dan orang-orang yang kritis. Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Imran ayat 191 ini memotivasi untuk memperhatikan ketinggian langit dan keluasan bumi, tata letak dan semua yang ada padanya mulai gunung hingga lautan, mulai dari padang pasir hingga hutan, mulai hewan hingga tumbuhan dan pepohonan dan juga bintang-bintang di langit. Ulul abad bagi Ibnu Katsir adalah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna lagi kecerdasan. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, ulul abad adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Jadi, orang-orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam hari adalah kekuasaan Allah, mereka itulah ulul abad. Sedangkan orang-orang bodoh, meskipun ia lihat langit dan bumi serta melihat pergantian siang dan malam hari, mereka tidak sampai pada kebenaran itu meskipun secara akademis dikenal pandai. Karena itulah Amr bin Hisham yang oleh kaumnya diberi gelar Abdul Hakam, dalam Islam diberi gelar Abu Jahal. Sedangkan surat Al-Imran ayat 191 ini menjelaskan ciri ulul albab, yang bacaan suratnya itu,
alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa jalanu bihim wa yattafakkarun fi khalis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Tafsir dari Al-Mukhtasar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi berdiri, kondisi duduk, maupun dalam kondisi berbaring. Dan mereka juga orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran mereka untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka pun berkata, "Wahai Rabb, Engkau tidak menciptakan makhluk yang sangat besar ini untuk bersenda gurau. Maha suci Engkau dari senda gurau. Maka jauhkanlah kami dari azab neraka dengan cara Engkau bimbing kami kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan Engkau lindungi kami dari perbuatan-perbuatan yang buruk." Tafsir dari Al-Wajiz, yaitu berbunyi orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisinya, yaitu dalam keadaan berdiri ketika sholat, duduk di masjid mereka, dan bersandar ketika keadaan junub. Mereka berpikir tentang kehebatan penciptaan langit dan bumi, meyakinkan mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan hal ini sia-sia hanya sebagai hiburan, namun Engkau menciptakan sebagai petunjuk atas kuasa dan hikmah-Mu. Kami menyukaimu dari segala sesuatu yang tidak sesuai denganmu. Dari kesia-siaan, maka jadikanlah ketaatan kami kepadamu itu sebagai pelindung dari neraka." Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.